Kalau kita sebagai leader itu sering banget saat ngajarin tim kita, staff kita, baik lama maupun baru, kita sering ngerasa kesusahan. Kenapa kok sulit banget ya ngajarinnya? Nah, kita akan bahas di video ini. 1-3 November ini aku akan ngadain acara Fast Track Team Dynamics Advance di Jogja. Daftar sekarang yuk, tempat terbatas. Ditunggu ya. Halo semua, aku Areko Prasetyo. Aku co-founder High Speed Flow dan juga COO Baleo Mall. Di video ini aku bakal ngebahas tentang gimana caranya agar kita bisa gampang ngedidik atau ngajarin karyawan. Yang perlu kita pahami bahwa tim kita, staff kita, karyawan kita itu jarang banget yang langsung pinter. Pasti perlu kita ajarin, pasti perlu kita tunjukin apa yang kita mau, apa output yang diperlukan, yang mereka perlu kerjakan. Nah, ada 5 hal yang sering jadi batu sandungan atau sering jadi hambatan ketika kita ngajarin karyawan. Yang pertama adalah kurangnya motivasi. Nah, karyawannya sendiri, tim kita sendiri, kadang-kadang mereka tidak jelas dan tidak mempunyai motivasi untuk belajar, untuk menguasai skill yang kita berikan. Kadangkala itu agak jauh dari apa yang mereka kerjakan atau mereka merasa mereka tidak perlu. Kurangnya motivasi ini biasanya karena karyawan kita tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Solusinya adalah kita perlu menjelaskan ulang manfaat dari training atau pelatihan sehingga tumbuh motivasi mereka untuk mengikuti pelatihan atau training yang diberikan. Yang kedua adalah bentuk penyampaiannya. Bisa jadi gaya belajarnya itu berbeda. Ada orang yang visual, ada orang yang auditori, ada orang yang praktek. Dia harus langsung mencoba materi atau ilmu yang disampaikan. Jadi, kita sebagai leader, kita sebagai pemateri misalnya, itu perlu mengcombine. Jangan monoton menggunakan satu tipe pembelajar. Jangan-jangan kita sendiri visual, kemudian kita menganggap semua orang visual. Itu salah. Makanya di sini penting untuk merencanakan format training yang bisa mencakup ketiga tipe tersebut. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Sering banget kita ngajarin sekali di sebuah training yang formal ataupun one-on-one langsung, leader tidak memberikan waktu lebih, artinya sekali, dan menganggap mereka langsung bisa. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Kita perlu memberikan waktu tambahan, waktu ekstra untuk menerima feedback, untuk melakukan revisi, untuk memberikan saran, sehingga apa yang mereka kerjakan itu menjadi lebih baik day by day sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang keempat, kadang juga ini tidak kelihatan ya, tetapi manajemen itu tidak memberikan dukungan penuh, seolah-olah melepaskan bahwa ini kamu perlu kuasai dan menganggap karyawan bisa langsung mandiri. Ya, dari sisi company, dari sisi manajemen itu perlu secara periodik memastikan bahwa karyawan telah mencapai target dan memberikan dukungan. Misalnya ada hal-hal yang terkait permasalahan yang bisa diselesaikan oleh manajemen, yang tidak bisa diselesaikan oleh karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ketidakjelasan tujuan dari pelatihan. Ini, jika tujuannya tidak jelas, maka akan ngefek ke semuanya. Motivasi jadi kurang, dan pelatihan seolah terasa sia-sia karena tidak ada tujuan real yang disadari oleh karyawan kita. Wah, ini cuma menambah kesibukannya aja. Wah, ini menambah berat pekerjaan, tetapi bukan memudahkan dan menaikkan skill sehingga mereka bisa perform lebih baik lagi. Oke, itu 5 masalah dan juga sekalian aku kasih tahu ya solusinya menurutku tentang kenapa sih kok kita kesulitan buat ngajarin karyawan. Mau bentuknya itu training, mau itu bentuknya langsung ya, direct approach, one on one ataupun grup. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa lebih jelas. Dan satu hal yang pasti, sebagai leader kita perlu memberikan tenaga untuk ngajarin, untuk coaching. Nggak bisa abrakadabra mereka langsung jago. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di komentar atau ikut aja workshopku di Jogja 1-3 November Fast Track Team Dynamics Advance. Kita bakal ngobrol 3 hari panjang banget tentang gimana sih cara ngebangun tim sehingga bisnis teman-teman omsetnya bisa makin meroket lagi. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya Areko Prasetyo. Ciao!